Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan video tutorial penggunaan dari sistem informasi pembelajaran daring yang sudah dikembangkan oleh UST atau dikenal dengan Sipedar UST. Langkah pertama adalah kita membuka web browser kita. Yang saya gunakan di sini adalah Google Chrome. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Dan kita tuliskan alamat URL-nya yaitu sipedar.ustjogja.ac.id. Kemudian kita klik enter. Nah, ini adalah tampilan utama atau dashboard utama homepage dari Sipedar UST. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita login. Nah, sebelum kita login, Bapak Ibu bisa menyesuaikan pilihan bahasanya atau mengganti bahasanya Indonesia atau Inggris. Misalkan saya akan mengganti menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi bahasa Indonesia, kita klik masuk atau login. Nah, loginnya, masuknya username dan passwordnya nanti menggunakan username dan password dari portal Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya akan login dengan username dan password milik saya. Kemudian supaya nanti tidak berulang-ulang memasukkan username dan password, Bapak Ibu bisa klik di remember username, kemudian klik masuk. Nah, ini adalah dashboard utama dari Bapak Ibu. Oke, bisa disaksikan di sini. Nah, langkah pertama yang akan saya berikan adalah mengganti profil foto Bapak Ibu semua. Caranya bagaimana? Kita lihat di sebelah atas ini, sebelah nama dan foto kita. Ini kita klik bawah begini, kemudian kita klik profil. Kemudian di sini kita klik ubah profil. Nah, yang ada tanda serunya ini tidak usah diganti. Ini menyesuaikan portal karena kita mendapatkan data atau enroll data dari portal. Yang bisa kita ubah yang tidak ada merahnya ini. Jadi ini misalkan kota kita bisa ubah, negara bisa ubah, zona waktu juga kita bisa ubah. Bapak Ibu mau menambahkan deskripsi, diri, website pribadi dan sebagainya, sosial medianya bisa tambahkan di sini. Kemudian untuk mengganti foto, Bapak Ibu bisa mengupload fotonya di sini dulu. Kita klik ini yang bergerak ini. Kita klik. Kemudian kita pilih upload file. Kemudian kita klik choose file. Nah, ini ya. Kita pilih yang mana? Pilih Zainur versi tua atau Zainur versi muda. Saya suka yang versi muda, gitu. Kita klik. Kemudian kita klik upload this file. Nah, ini nanti akan menggantikan ini. Kemudian kita pilih di bawah perbarui profil. Nah, maka fotonya sudah berubah. Kemudian kita kembali ke dashboard utama, klik di sini. Dashboard. Kemudian berikutnya akan saya berikan atau akan saya perlihatkan tampilan dari sisi mahasiswa. Kita coba login sebagai mahasiswa. Kita gunakan Mozilla. Nah, oke. Kita masukkan alamat URL yang sama, sipedar.ustjogja.ac.id. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan login sebagai mahasiswa. Oke, nah login mahasiswa juga sama, username dan passwordnya adalah username dan password portal. Bisa klik login. Nah, ini contoh tampilan dari dashboard mahasiswa. Mereka akan melihat mata kuliah yang diambil di semester berjalan.
Nah, gitu ya. Kita kembali ke tampilan dosen. Oke. Nah, misalkan Bapak Ibu akan mengisi mata kuliah yang akan diisi kontennya. Misalkan kita pilih teori graf. Nah, oke. Ini tampilan muka atau interface muka atau dashboard mata kuliah teori graf untuk kelas B. Isinya seperti ini. Nah, untuk bisa memberikan konten atau mengisi kontennya, Bapak Ibu silahkan klik icon gear di sebelah kanan ini. Kemudian pilih hidupkan mode ubah. Nah, setelah muncul tanda pensil berarti Bapak Ibu bisa mengubah. Untuk mengubah ini kita klik tanda pensil. Nah, isi dari dashboard ini nanti adalah perpanjangan dari RPS yang sudah Bapak Ibu susun dan kembangkan. Nah, biasanya di pengumuman ini nanti isinya tentang deskripsi singkat dari mata kuliah yang berupa CPL-nya. Biasanya begitu. Nah, misalkan kita ingin ubah menjadi pengantar gitu. Kemudian cukup diklik enter saja. Nah, ini sudah berubah. Kita lihat tampilannya dari sisi mahasiswa. Mata kuliahnya adalah teori graf, maka kita masuk teori graf. Oke, sama isinya sudah menjadi pengantar. Kita kembali ke sisi dosen. Nah, apabila akan menambahkan deskripsi dari pengantar ini, Bapak Ibu cukup mengubahnya di sini, ketik ubah, kemudian ubah pengaturan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi singkat dari mata kuliah dan juga CPL-nya. Misalkan kita klik saja mata kuliah ini bla 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 bla, kemudian nanti klik tampilkan. Oke. Kemudian di paling bawah, terus kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, oke. Kita lihat tampilan dari sisi mahasiswa. Nah, kita reload ya. Nah, mata kuliah ini bla bla bla. Kemudian kita kembali ke sisi dosen. Kita akan melihat atau membuat pertemuan. Kita mulai dari pertemuan pertama. Caranya bagaimana? Ibu tambahkan di sini add topic di sini. Add topic satu persatu misalkan atau langsung mau 16 bisa. Saya mulai dari satu persatu terlebih dahulu. Kita klik add topic. Nah, kita bisa ganti menggunakan ini. Kita klik misalkan pertemuan pertama atau pertemuan satu. Klik enter saja. Nah, dalam pertemuan satu ini mau diberikan apa saja di sana. Nah, kita bisa menambahkannya melalui tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya di sini. Nah, di video pertama ini akan saya jelaskan dua aktivitas terlebih dahulu. Yang pertama nanti adalah presensi, kemudian yang kedua adalah upload file. Kita klik ya, untuk presensi kita klik ini, pilih attendance ini, kemudian kita klik tambah. Nah, gini, nah kemudian kita ubah namanya, misalkan menjadi presensi pertemuan 1. Deskripsinya boleh ditulis, boleh tidak. Akan diisi menu ini digunakan sebagai presensi pertemuan pertama. Kita tik di sini tampilkan deskripsi halaman khusus. Kemudian kita klik simpan dan kembali khusus. Nah, ini presensi. Nah, untuk bisa mengaktifkan presensinya, Bapak Ibu klik ini presensi tersebut. Diklik. Kemudian add session. Kemudian, nah, jam dan tanggal berapa Bapak Ibu akan mengaktifkan presensi tadi. Nah, jam dan tanggal ini bisa disesuaikan dengan jam dan tanggal mata kuliah tersebut dilaksanakan. Nah, kalau mau diaktifkan sekarang, misalkan kita set tanggal 14, karena sekarang tanggal 14. Kemudian, misalkan kita set jam 00 sampai jam 20.
355 misalkan. Kemudian ini yang paling penting, allow student to record on attendance, kita tik atau kita klik. Nah, kemudian kita masukkan atau kita tambahkan add. Oke, setelah sukses, Bapak Ibu bisa kembali ke menu utama ini. Kita klik mata kuliahnya ini. Nah, ini sudah ada presensi. Kita lihat bentuk presensi dari sisi mahasiswa. Kita lihat. Nah, ada presensi. Mahasiswa nanti akan klik presensi pertemuan 1. Kemudian mereka akan klik submit attendance. Klik, kemudian mereka akan klik present. Apakah mereka terlambat, izin, atau absen. Misalkan kita klik present. Maka klik simpan perubahan. Kita lihat tampilan dari dosen ketika mahasiswa sudah melakukan presensi. Oke ya, kita klik. Nah, ini. Lihat ini, kita klik di sini. Nah, ini. Klik. Nah, di sini sudah ada Agustin Faizah yang barusan sudah melakukan presensi, ditandai dengan ini P, present, late, excuse, dan absen. Nih. Kemudian kembali ke menu utama lagi. Satu lagi topik yang akan saya berikan adalah menambahkan file. PPT bisa, atau kontrak perkuliahan, RPS, dan sebagainya. Tambahkan sebuah aktivitas, kemudian kita cari file. Oke. Klik tambah. Kemudian misalkan namanya adalah materi pertemuan 1 dalam kurung PS. Ditambahkan deskripsinya. Silahkan di download untuk dapat dipelajari. Kita klik tampilkan. Nah, Bapak silahkan masukkan filenya dengan cara ini. Klik ini. Choose file. Itu misalkan sudah di sini. Misalkan ini ya. Nah, kita klik upload this file. Nah, kemudian klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini ada dua hal ini. Nah, kita lihat tampilan dari mahasiswa. Nah, sudah ada materi. Silahkan di-download untuk dapat dipelajari mereka. Ketika mereka klik ini, maka mereka akan melihat ini materi yang sudah tadi saya upload. Ya, itu mungkin sekian saja untuk pertemuan kita yang pertama. Nanti akan saya lanjutkan untuk membahas menu-menu yang lain. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.